Selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi juga bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui siaran langsung di rumah masing-masing. Kita akan menyimak warta jemaat kita di tanggal 28 Februari tahun 2021. Selain pada pagi hari ini mengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Ibu Yedis, organis Ibu Yelis, kolektor Ibu Nuria Indrayati dan Bu Asmara Liati. Dan kita tadi sudah disambut oleh tim Satgas COVID-19. Dan untuk pelayanan pada minggu depan, Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Maringan Aritonang, organis Ibu Yedis dan Saudari Yohan, dan kolektor Ibu Nuria Indrayati dan Bu Asmara Liati dan menyambut dari tim COVID-19. Pertemuan pengurus pada minggu depan akan dilaksanakan setelah ibadah selesai, dan diimbau nanti untuk semua pengurus untuk dapat menghadirinya. Dan juga himbauan untuk kita semua untuk kita tetap mengikuti protokol kesehatan dan juga selalu menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir, dan juga kita harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter. Ini sangat penting sekali karena pandemi ini bukan hanya fiktif, tapi memang nyata hadir di sekitar kita. Jadi kita tetap boleh menjaga kesehatan kita. Berita persembahan pada minggu yang lalu, kantong pertama 701.000, kantong kedua 646.000, kantong ketiga 571.000. Dan ada ucapan syukur dari keluarga Setio M. Santo, keluarga P. Batubara, dan juga ada persembahan khusus untuk ruang sekolah minggu dari NN. Dan untuk kebutuhan pembangunan ruang sekolah minggu penerimaan sampai dengan minggu yang lalu tanggal 21 Februari kumpul 373.510.000, dan dana yang masih kita butuhkan kurang lebih 376.490.000. Dan kita boleh doakan supaya memang kebutuhan untuk pembangunan ruang sekolah minggu ini boleh tercukupi pada waktunya. Demikian warta jemaat, selamat beribadah. Kita masuk dalam saat ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah nama-Nya. Kita kuduskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita akan bernyanyi dari KPPK nomor 6. KPPK nomor 6, dan yang pertama yang ketiga. Oh
Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Hari yang indah, hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan, memberikan kami keselamatan. Boleh sampai di tempat ini, berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan dalam keadaan sehat. Tuhan kuasai ruangan ini, Tuhan kuasai hati kami semua. Baik kami yang ada di sini juga saudara-saudara kami yang lain yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami semua. Tuhan sudah membersihkan juga ruangan ini Tuhan, sehingga setiap kami yang ada di tempat ini datang dan pulang dalam keadaan sehat. Bapa di surga, terima kasih juga atas setiap hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kalau kami boleh dikuatkan, kalau kami boleh dimenangkan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena penyertaan Tuhan yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, walaupun kondisi yang mengkhawatirkan dan mencemaskan, tapi Tuhan masih memberikan kami izin untuk kami beribadah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan terus gereja-Mu di tempat ini. Pandemi sudah membuat seluruh tatanan dan rencana program kami menjadi berubah. Tapi biarlah ini tidak menyurutkan rasa syukur kami Tuhan, bahkan pelayanan kami di hadapan. Agar kami tetap memberikan yang terbaik untuk pelayanan kami kepada Tuhan. Dan setiap kami juga tetap memberikan rasa syukur kami Tuhan, mulai setiap tubuh kami, mulai setiap ibadah kami, setiap ucapan syukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan minggu depan gereja-Mu akan mengadakan pertemuan pengurus. Kami akan berbicara Tuhan untuk kemajuan pelayanan kami. Bila Tuhan Dia akan memberkati kami, agar kami semua diberikan hikmat bijaksana, kesatuan hati Bapa, sehingga kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada-Mu bagi seluruh jemaat. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. 1 tahun kami berjalan berdampingan dengan pandemi ini Tuhan. 1 tahun kami penuh dengan kecemasan. Di antara kami juga mungkin ada keterpurukan, usaha yang gagal, kehilangan pekerjaan. Tapi Tuhan tetap memberkati kami hingga saat ini. Tuhan masih memenangkan kami hingga saat ini. Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon kepada-Mu. Hanya Engkau yang mampu membersihkan dunia ini Tuhan dari wabah pandemi yang saat ini sedang terjadi. Usaha kami sebagai manusia, pemerintah kami juga sudah bekerja begitu maksimal Bapak. Engkau yang terus bekerja dan berkarya atas dunia ini Tuhan. Dan setiap kami sebagai warga negara Indonesia boleh terus mensupport dengan peduli dengan keadaan ini Tuhan, peduli dengan diri kami juga bersama kami. Tetap Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan. Kalaupun Tuhan izinkan kami sakit, Tuhan izinkan kami lemah, Tuhan tetap memenangkan kami. Kami menyerahkan orang tua kami, para lansia, mereka yang sakit, mereka yang mudah sekali terjadi sakit penyakit. Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus untuk besok anak-anak kami akan mengadakan ujian akhir. Kedatangan kuasa-Mu Tuhan akan memberkati mereka. Berikan kecerdasan kepada mereka Tuhan. Selama setahun ini juga mereka mau melakukan pembelajaran di rumah dengan segala keterbatasan bahkan usaha mereka masing-masing. Biar juga menjadi satu prestasi bagi mereka Tuhan, bahwa mereka mampu dan orang tua juga mau untuk memberikan supportnya kepada anak mereka. Selanjutnya kami akan mencari sekolahan yang baru bagi anak-anak kami Tuhan. Biar berkami juga atas kami semua. Kami boleh melihat betapa sulitnya Tuhan dalam kondisi saat ini. Kami mulai mencari sekolah bagi anak kami yang lulus SD, SMP, SMA. Juga mereka yang lulus perguruan tinggi Tuhan, yang harus mencari pekerjaan.
Biar tangan Tuhan terus berkarya atas keluarga kami. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami juga akan memberikan persembahan kepada-Mu. Tuhan akan memberkati persembahan akan kami kumpulkan, kuduskan Tuhan, agar apa yang kami kumpulkan ini Tuhan menjadi alat pelayanan bagi gereja-Mu Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yudas juga akan menjadi kekuatan dan berkat bagi kami di dalam menjalani segala kehidupan kami. Ampuni pelanggaran kami Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yesus kami menyerahkan segala ucapan syukur dan doa kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari KPK nomor 150. 150 yang pertama ini. Habakuk 1 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik menghukum orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbaru. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang
bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan kawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawa. Ditertawakannya tiap tempat berkuku, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatan. Amin. Kita sambut dengan hormat. Dengan bernyanyi KPK nomor 198. 168 bacaan pertama yang Bukan
Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita renungkan dari kitab Habakuk pasal 1, kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau ada di tengah-tengah kami untuk bersabda. Kami merenungkan apa yang telah Kau sabdakan kepada Habakuk. Biarlah hari ini boleh menghibur kami dan memberi semangat kami untuk hidup, untuk menatap masa depan yang sepertinya makin gelap ini. Ampuni dosa kesalahan kami Bapa, pimpin ibadah ini, karena kami hanya memuliakan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita perhatikan kitab Habakuk, ini adalah wujudnya itu tanya jawab. Tanya jawab antara Habakuk sebagai nabi dan Tuhan yang dia sembah dan dia percaya. Apa yang dibicarakan di dalam kitab Habakuk ini yang disebut dengan providensia Allah. Ya. Saya sengaja dalam ibadah ini mengambil satu tema providensia Allah. Kenapa? Karena ketika persekutuan remaja itu masih eksis sebelum ada COVID, itu sering sebulan sekali kita bahas soal. Ada salah satu soal yang di sana saya bilang, ini nggak mestinya anak SMP sudah harus menjawab pertanyaan. Di situ ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan providensia Allah? Kebetulan pas waktu itu saya yang memimpin. Andai kata yang memimpin bukan orang yang betul-betul dari teologi, saya yakin mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan providensia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang dimaksud dengan providensia Allah itu adalah Allah yang mencipta langit dan bumi. Itu adalah Allah yang terus-menerus menyertai dan memimpin ciptaannya sampai kapan? Sampai sesuai perjalanan itu dengan maksud pencipta itu sendiri. Providensia Allah ini kemudian dipakemkan di dalam ibadah. Semua gereja Protestan hampir mempakemkan providensia Allah, satu pengakuan bahwa Allah mencipta dan Allah menyertai semua ciptaannya itu di dalam awal ibadah. Ya, perhatikan, setiap awal ibadah sebutkan, yuk kita kuduskan ibadah pada hari. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan setia selama-lamanya. Itu sudah pakem, nggak boleh dirubah. Itu yang disebut dengan providensia Allah. Ya, bagi yang berasal dari gereja Jawa, tetapi mereka juga Protestan, sama. Ya, bunyinya adalah tuk ing pitulungan kawula menika. Justru lebih jelas. Tuk itu adalah apa? Pusat yang mengalir. Tuk ing pitulungan kawula menika saking Allah Sang Rama ingkang mau kuwasa ingkang nitahaken langit lan bumi. Ingkang boten nate nilar pakaryanipun, langgeng ing salami langit dan seterusnya. Sama, bunyinya sama karena itu sudah pakem. Pakem satu pengakuan ketika kita beribadah. Ibadah kita ini kita tunjukkan kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Allah yang sudah
providensia. Allah yang mencipta langit dan bumi, dan Allah yang terus-menerus menyertai ciptaannya sampai sesuai dengan rencananya. Jadi ketika Allah mencipta, itu punya rencana, dan rencana itu harus terus-menerus terjadi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita ikuti kitab Habakuk ini, khususnya mulai ayat 2, di sana Habakuk bingung terhadap providensia Allah. Seolah-olah Habakuk gini, Tuhan, kalau Engkau mencipta langit dan bumi dan Engkau menyertai terus-menerus, kenapa ini bisa terjadi? Maka ayat 2 sebut, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Jadi Tuhan, kalau Engkau beserta aku, beserta semua ciptaanmu, tapi kenapa ketika aku berdoa kau nggak dengar, katanya. Ya, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memenang kelaliman, ya aniaya dan seterusnya. Jadi Habakuk merasa, apa betul providensia Tuhan, providensia Allah itu betul apa tidak? Itu yang dia komunikasikan, itu yang dia ajak dialog. Tuhan diajak berdialog. Jawaban Tuhan bagaimana? Kita melihat jawaban Tuhan. Itu sebabnya kalau baca Alkitab gak usah terlalu buru-buru, cepat-cepat, tapi kita agak ngerti artinya. Jawaban Tuhan kita lihat mulai ayat 5. Di sana Tuhan bilang, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan pemerintah, dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percaya jika ku ceritakan. Ini salah satu ayat. Dan bilang, Habakuk, jangan kau bilang aku ini diam saja. Jangan kau bilang aku ini enggak memperhatikan dan enggak menjawab doamu. Aku sedang bekerja, katanya ayat itu. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan, ayat 5 bagian aku. Aku melakukan suatu pekerjaan pada zamanmu, dan kalau kamu diceritakan, kamu tidak akan percaya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan mengatakan, aku terus bekerja. Sejak aku mencipta langit bumi sampai sekarang, aku bekerja. Jangan kau pandang aku diam saja, kemudian aku membiarkan ciptaanku itu tanpa dipimpin oleh Allah yang mencipta. Aku punya rencana besar, kata Tuhan. Aku punya rencana besar. Tujuannya pun besar, yaitu supaya Tuhan itu sebagai pencipta makin dimuliakan. Ini jawaban Tuhan yang pertama. Sekarang begini Tuhan, kenapa aku bilang seperti itu? Karena di zaman ini dia itu, di zamannya Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang sangat jahat, namanya Yoyakim. Itu raja jahat yang menggantikan ayahnya yang sangat rohani, yaitu Raja Yosia. Yosia itu raja yang sangat baik. Dia melakukan pembaharuan di Yehuda supaya semua orang rajin percaya kepada Sang Tuhan. Itu Yosia.
Tapi di dalam pertempuran dengan Fir'aun Neko dan Mesir, Yosia gugur di Megiddo. Digantilah anaknya yang bernama Yoyakim. Yoyakim ini kalau kita lihat di sejarah raja, jahatnya itu luar biasa. Ya. Ketika Nabi Yeremia menegur dia, apa yang dilakukan oleh Yoyakim? Kitab gulungan dari Nabi Yeremia itu dibakar. Dialah raja yang berani membakar firman Tuhan. Itu Yoyakim. Maka di sini Habakuk mengadu, coba lihat Tuhan, raja yang seperti itu, kenapa kau biarkan hidup di negara kami, memimpin bangsa kami, dan akhirnya bangsa kami tidak tahu lagi kemana arah tujuan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di sana ayat 6, Tuhan Allah menjawab, sebab sesungguhnya aku yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garam dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan mengatakan, aku memang, kalau kau lihat sepintas, Yoyakim raja yang sangat kejam dan raja yang sangat melecehkan Tuhan. Tapi kamu harus tahu, untuk membungkam Yoyakim, untuk membungkam raja Mesir, juga Asyur waktu itu, yaitu Ninive, aku telah menentukan orang-orang Kasdim untuk menghajar mereka. Tuhan katakan, aku menentukan itu orang Kasdim. Orang Kasdim itu bahasa lainnya adalah orang dari Babilonia. Jadi ketika Asyur, itu ibu kotanya Ninive, menghancurkan Israel utara yang 10 suku, kemudian bersatu dengan Fir'aun Neko dari Mesir, keadaan kerajaan Yehuda mulai goncang. Apa yang Tuhan lihat? Tidak mungkin Allah membiarkan seperti itu. Maka Allah akhirnya membangkitkan satu kerajaan yang disebut dengan orang Kasdim, yaitu Babilon, untuk menghajar dua kerajaan ini dan membawa Yoyakim dan seluruh rakyatnya yang sudah menyembah Baal itu dibawa ke pembuangan di Babel. Tuhan katakan, itu aku yang mengatur ini. Jangan kau anggap aku diam. Aku bekerja, kata Tuhan kepada Habakuk. Tetapi kamu nggak akan bisa melihat. Kamu tidak akan percaya di sana disebut. Sebab aku melakukan satu pekerjaan dalam janganmu yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan. Di situ Habakuk mulai berpikir, ya, kok semua ini terjadi dan di luar logika saya, katanya. Jadi Habakuk akhirnya mengakui, ya, ternyata apa yang aku keluhkan kepada Tuhan, Tuhan dengar. Tetapi jawaban Tuhan tidak bisa saya terima dengan logika saya. Tetapi saya bisa menerimanya dengan iman saya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu jawaban Tuhan yang pertama. Kemudian jawaban Tuhan yang kedua itu tertulis di dalam pasal 2. Nanti pasal 2 di rumah dibaca. Ya, saya tuntun saja jemaat ini untuk mengerti.
providensia Allah yang sangat luar biasa itu. Di dalam pasal 2, di sana seolah-olah Habakuk katakan, Tuhan, aku menunggu lagi bagaimana jawaban Tuhan terhadap keluh kesahku. Karena di depanku yang aku lihat hanyalah penyakit, kekurangan makan, gempa bumi. Semua masalah itu ada aku lihat dan aku sendiri alami. Gimana Tuhan, semua ini kok bisa terjadi? Aku nunggu jawaban Tuhan yang bisa aku percaya. Habakuk mengatakan, ayat 2, pasal 2, Tuhan. Lalu Tuhan menjawab aku. Ini omongannya si Habakuk. Lalu Tuhan menjawab aku. Demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada lot-lot, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Artinya, Habakuk, apa yang aku katakan kepadamu, baik secara langsung maupun penglihatan, tulis itu di lot-lot batu. Artinya itu di tempat-tempat yang semua orang bisa membaca, bisa melihat, supaya mereka tahu, katanya. Dan itu termasuk kita semua yang mempunyai satu pergumulan seperti itu. Kita harus tahu. Tuhan mengatakan supaya semua orang tahu, dan sampai lalu pun mereka bisa membaca, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jawaban Tuhan yang kedua itu benar-benar suruh nulis supaya bisa dibaca. Kalau itu ditulis, sampai kita pun bisa membacanya. Jawaban Tuhan terhadap pergumulan-pergumulan, baik yang berlaku sejak Habakuk sampai sekarang. Kita semua mengalami kok hal yang seperti dialami oleh Habakuk. Tapi jawaban Tuhan itu seperti apa? Saya baca seterusnya. Ayat 2 tadi udah, sekarang ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila terlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh aku datang dan tidak akan bertangguhkan. Artinya adalah Tuhan mengatakan, aku tidak pernah terlambat menjawab atau menolong seruan orang yang ada di alam semesta, termasuk dan terlebih bagi mereka yang percaya kepada Allah. Mengatakan, gak pernah aku terlambat. Aku juga tidak pernah tidak menjawab dan tidak terus menjaga semua apa yang aku cipta, dan aku sekarang sudah menyertai. Kemudian seterusnya dia katakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Ini fokusnya. Allah katakan, memang semua itu seolah-olah sulit dihadapi, tetapi orang yang bertahan, orang yang kuat adalah orang yang hidup di dalam iman. Inilah perlunya itu. Inilah perlunya kita percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa kita lihat dengan mata telanjang, tetapi Dia itu maha tahu, Dia maha adil, Dia maha kuasa. Dia tahu apa yang kita belum utarakan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita. Tuhan tahu. Tuhan tahu.
Itulah sebabnya kemudian Habakuk mulai sadar. Dia sadar. Maka kalau kita lihat kesadaran daripada Habakuk, itu dia nyatakan di dalam doa syukur. Doa syukur Habakuk yang sangat terkenal itu adalah tertulis di dalam pasal 3 mulai ayat 17. Dia disebutkan ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dia maksud, aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku bersuka cita kepadamu Tuhan. Karena apa? Di sana disebutkan, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Oh, kalau begitu, kalau sampai sekarang aku hidup, walaupun aku sakit, aku diserang penyakit, aku diserang begini, tapi aku bisa hidup bertahan karena Tuhan masih menyertai. Di sini pengakuan daripada Habakuk. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya apa? Apa artinya? Tuhan, terima kasih. Sekarang aku bisa berdiri tegak, kakinya seperti rusa. Berdiri tegak. Aku sekarang mau berjalan mencari rezeki dengan kekuatan Tuhan. Aku sekarang akan terus beribadah kepadamu karena Engkau betul-betul telah memperhatikan aku. Ini akhir daripada doa dan ujian Habakuk. Setelah apa? Setelah dia mengadakan satu komunikasi, satu dialog dengan Tuhan tentang providensia Allah. Bapak Ibu, kami berharap bahwa kita semua sebagai orang percaya seperti Habakuk. Habakuk artinya itu dipeluk atau pelukan. Itu Habakuk. Nanti Habakuk dipeluk. Ketika dia sedih, ketika dia terus mengadakan satu pergumulan bersama Tuhan, Tuhan memeluk dia. Bukan dia Tuhan membuat, dia dipeluk. Dalam arti, aku mengasihi kau ya Habakuk, karena engkau ada orang yang jujur di hadapanmu. Habakuk ini jujur. Apa yang ada di dalam hatinya, semua dia utarakan kepada Tuhan. Ini baiknya. Ya, baiknya. Segala pergumulan dia utarakan kepada Tuhan. Bukan diutarakan kepada orang lain, terlebih orang yang salah. Kalau semua pergumulan kita itu kita utarakan kepada orang lain, terlebih yang salah, kita tidak akan mendapat jawaban yang benar, tapi jawaban yang salah yang kita dapatkan. Dan akhirnya apa? Ya, tahu sendiri, kita bukan tambah baik tetapi tambah hancur. Ini yang bisa kita ambil dari kitab Habakuk. Biarlah Tuhan memeluk saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Tuhan itu tahu. Terkata aku tahu. Dan sekarang aku bekerja. Aku tidak tinggal diam, aku bekerja. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, Paulus ketika dia terus mewartakan Injil dan khususnya sampai ke Roma, dan Tuhan menyertai dia, walaupun banyak cobaan, rintangan yang dia hadapi,
tetapi dia masih bisa melewati itu semua. Akhirnya Paulus kepada orang di Roma mengatakan demikian. Roma 8 ayat 28. Kita mesti ingat ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami merenungkan apa yang juga direnungkan oleh hamba. Tuhan memeluk hamba, dan hari ini Tuhan pun memeluk kami sebagai tanda Engkau tetap mengasihi, memimpin dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang dengan sukacita, karena di dalam pergumulan kami yang berbeda-beda ini, Tuhan sedang bekerja untuk kami. Tuhan tidak tinggal diam, dan bahkan Tuhan nyatakan itu semua dengan pekerjaan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita angkat satu pujian nomor 226. Allah
senantiasa berkarya untuk kita semua, baik dalam hal berkat maupun keselamatan. Kita pulang dan kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus